warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soli-solihah. Semangat, semangat, semangat. Apa kabar soli-solihah? Alhamdulillah sehat, bahagia. Barakallah. Soli-solihah sudah siap belajar hari ini? Oke, good job. Nah, Ananda, mari diniatkan belajar hari ini untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hai, jumpa lagi di pembelajaran matematika. Yuk kita ulas perkalian 7. Ikutin Bu Guru ya. 1 dikali 7 sama dengan 7. 2 dikali 7 sama dengan 14. 3 dikali 7 sama dengan 21. 4 dikali 7 sama dengan 28. 5 dikali 7 sama dengan 35. 6 dikali 7 sama dengan 42. 7 dikali 7 sama dengan 49. 8 dikali 7 sama dengan 56. 9 dikali 7 sama dengan 63. 10 dikali 7 sama dengan 70. Oke, good job. Ananda soli-solihah, hari ini kita akan membahas jawaban lanjutan soal PH2 dan PTS. Materi pembulatan dan pecahan. Hal ini merujuk pada KD 3.1 yaitu menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan, biasa dan campuran dan hubungan di antaranya. Serta KD 3.3 yaitu menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Bu Guru berharap setelah pembelajaran ini Ananda mampu 1. Menentukan nilai pecahan dari suatu gambar dan model konkret. 2. Kenali pecahan-pecahan yang senilai dengan gambar dan model konkret. 3. Melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat menggunakan aturan pembulatan. Oke, lanjut ke pembahasan PH2. Nomor 4. Pak Andi memanen jagung sebanyak 2 karung. Setiap karung memiliki berat 35.500 gram. Lalu, ia menjual jagung seberat 52.300 gram ke pasar. Kemudian, ia bagikan ke tetangganya sebanyak 5.000 gram. Berapa kilogram sisa jagung yang dimiliki Pak Andi setelah dilakukan pembulatan? Pembahasan
Perhatikan informasi yang kamu temukan pada cerita. 1. 2 karung jagung, masing-masing seberat 35.500 gram. Informasi kedua, 52.300 gram dijual ke pasar. Dan informasi ketiga, 5.000 gram dibagikan kepada tetangga. Kemudian perhatikan pertanyaan dalam cerita. Berapa kilogram sisa jagung yang dimiliki setelah dilakukan pembulatan? Penyelesaian. 1. Jumlahkan berat kedua karung jagung. Sehingga 35.500 ditambah 35.500 sama dengan 71.000 gram. Langkah kedua, kurangkan hasil tersebut dengan berat jagung yang dijual ke pasar dan dibagikan kepada tetangga, yaitu 71.000 dikurang 52.300 dikurang 5.000 sama dengan 13.700 gram. Langkah ketiga, ubah satuan berat dari gram ke kilogram. Karena dari gram ke kilogram naik 3 tangga, maka dibagi 1.000. Sehingga 13.700 gram sama dengan 13.700 dibagi 1.000 sama dengan 3,7 kilogram. Langkah keempat, lakukan pembulatan pada hasil tersebut. 13,7 dibulatkan ke atas menjadi 14. Jadi, sisa jagung yang dimiliki Pak Andi adalah 14 kilogram. Bagaimana Soli-Solihah? Sudah paham? Oke, lanjut. Nomor 5. Suatu hari Raka ingin pergi ke taman kota. Jarak rumah Raka ke taman kota adalah 12.000 meter. Supaya cepat sampai, Raka mengendarai sepeda motor. Namun tiba-tiba motor tersebut mogok setelah menempuh jarak 9.525 meter. Kemudian Raka mendorong motor ke bengkel yang searah dengan taman kota sejauh 1.025 meter. Lalu setelah motor diperbaiki, Raka melanjutkan perjalanan kembali. Setelah dilakukan pembulatan, berapa kilometer jarak yang harus ditempuh Raka? Nah, Ananda, dalam menyelesaikan pembahasan, Ananda dapat mengikuti tahapan yang telah Bu Guru jelaskan pada soal nomor 4 ya. Oke. Pembahasan. Langkah pertama, selesaikan operasi hitung berikut. 12.000 dikurang 9.525 dikurang 1.025 sama dengan 1.450 meter. Kemudian langkah kedua, ubah satuan panjang dari meter ke kilometer. Karena dari meter ke kilometer naik 3 tangga, maka dibagi 1.000. Sehingga 1.450 meter sama dengan 1.450 dibagi 1.000 sama dengan 1,450 km. Langkah ketiga, lakukan pembulatan pada hasil tersebut. 1,450 dibulatkan ke bawah menjadi 1. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh oleh Raka adalah 1 km. Alhamdulillahirrabbilalamin, soal PH telah selesai kita bahas. Lanjut yuk ke soal PTS. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Agar gambar 2 senilai dengan bagian yang diarsir pada gambar 1, maka banyak kotak kecil yang harus diarsir pada gambar 2 adalah sebanyak titik-titik kotak. Pembahasan. Perhatikan gambar 1. Tuliskan pecahan yang sesuai dengan gambar, yaitu 4/8. 4 merupakan bagian yang diarsir dan 8 merupakan banyak kotak keseluruhan. Kemudian sederhanakan pecahan tersebut dengan cara membagi 2 pada pembilang dan penyebutnya.
maka diperoleh 2/4. Kemudian, perhatikan gambar kedua. Supaya gambar 2 senilai dengan pecahan 2/4, maka kita arsir 2 kotak. Jadi, banyak kotak kecil yang harus diarsir pada gambar 2 sebanyak 2 kotak. Bagaimana? Sudah paham soli-solihah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat ya belajarnya, semangat murojaah, semangat membantu orang tua, dan tetap jaga kesehatan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.